Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'amana alaina bi ni'mati syahri Ramadan, syahrin mubarak, unsila fil Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para asatidah wa ustadzat rahmakumullah, Bapak Ibu sekalian rahmakumullah. Kita akan membahas salah satu tema yang ada dalam kitab Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, yaitu tentang kitab Riyadhatun Nafs wa Tahdhib al-Akhlaq wa Mu'alajah Amradil Qalb. Kitab yang bicara tentang latihan jiwa serta pendidikan akhlak dan mengobati penyakit hati. Baik, ini adalah merupakan kitab yang kedua dari rubak yang bicara tentang al-muhlikat ataupun hal-hal yang bisa membinasakan. Di dalam muqaddimah di kitab ini Imam Ghazali menyampaikan tentang urgensi akhlak atau budi pekerti yang baik. Wal khuluqul hasan sifatu sayyidil mursalin. Budi pekerti yang baik merupakan sifat penghulu para rasul, merupakan sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu a'mali siddiqin, merupakan amal terbaik yang afdal yang dilakukan oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa huwa 'ala tahqiq syatruddin, dan yang sebenarnya budi pekerti ini adalah merupakan separuh daripada agama kita. Wa thamaratu mujahadatil muttaqin, merupakan buah dari kesungguhan orang-orang yang bertakwa. Wa riyadatul muta'abbidin, dan merupakan latihan orang-orang yang rajin beribadah. Jadi akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu merupakan samarah, merupakan hasil, merupakan dampak daripada keimanan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ya, mari bersama-sama kita menata diri kita semuanya supaya memiliki akhlak yang baik. Kebalikannya, wal akhlaqus sayyi'ah hiya sumumul qatilah wal muhlikatut damighah wal makhazi al fadhihah wa radha'ilul wadhihah. Akhlak yang buruk yaitu sebagai racun yang membunuh, penghancur yang betul-betul pasti, serta merupakan aib yang memalukan, merupakan perilaku yang buruk, al-wadihah yang jelas, wal khaba'ith al-mub'idah, merupakan keburukan yang menjauhkan an jiwari rabbil alamin,
dari sisi Allah, Rabb semesta alam. Al-munkharitah fi sahibiha fi silkis syayatin, yang bisa mengantarkan kepada pelakunya menuju kepada jalannya setan. Dan akhlak yang buruk itu merupakan wahyal abwab al-maftuhah ila narillahi ta'ala al-muqadah allati tattali'u alal afidah. Di samping akhlak yang buruk ini mengantarkan pelakunya kepada jalan-jalan setan, dia merupakan pintu-pintu yang bisa mengantarkan, yang bisa membuka kepada neraka yang Allah sediakan, yang apinya menyala-nyala sampai ke hati manusia. Kita di bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Artinya, peluang-peluang maksiat ditutup di bulan Ramadan. Walaupun masih ada saja kemaksiatan yang diakibatkan oleh nafsu manusia itu sendiri. Tetapi terminimalisir. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan kita di bulan Ramadan untuk memperbaiki akhlak kita dan menghilangkan akhlak-akhlak buruk kita. Kama annal akhlaq al-jamilah yal abwabul maftuhah minal qalb ila na'imil jinan wa jiwarir rahman, sebagaimana juga bahwa akhlak-akhlak yang bagus, akhlak yang indah ini merupakan pintu-pintu yang terbuka dari hati menuju kepada kenikmatan surga di sisi Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Nah, kemudian wal akhlak al khabitha, sebaliknya akhlak yang tercela, akhlak yang buruk merupakan amradul qulub, penyakit-penyakit hati, merupakan wa asqamul nufus, penyakit ataupun hal-hal yang bisa mengakibatkan keburukan bagi jiwa kita manusia. Illa annahu maradun. Catatannya adalah bahwa itu adalah merupakan penyakit yang yufawitu hayatal abad, yang bisa menghilangkan kehidupan abadi. Karena kita cukup panjang, jadi sebagian saya baca Arabnya, nanti sebagian saya langsung maknai ya, atau saya berikan penjelasan supaya mempersingkat waktu ya. Jadi akhlak-akhlak yang buruk merupakan penyakit yang bisa menghilangkan kehidupan abadi di akhirat kita, membuat kita celaka di akhirat. Dan kalau dibandingkan antara kehidupan yang abadi di akhirat, kepentingan kita untuk menjaga akhirat kita itu jauh lebih bagus daripada kehidupan jasad, kesehatan fisik kita. Dan walaupun ya, kalau kita lihat dokter-dokter yang ada saat ini, mereka dengan berbagai macam disiplin ilmu yang mereka kuasai untuk mengobati penyakit-penyakit fisik, ya, yang mana penyakit fisik ini dampaknya hanya bisa mengobati penyakit yang kaitannya dengan fisik kita, jasad kita. Tidak bisa yang bisa mengobati penyakit rohani. Ini dokter-dokter fisik lah. Oleh karena itulah dalam hal ini perlu kita memberikan semacam perhatian yang lebih kepada kesehatan mental spiritual kita, memperhatikan kesehatan hati kita, yang itulah akan menjadikan kehidupan kita kekal, yaitu lebih utama ya. Biasanya kita dalam hidup lebih mengutamakan menu-menu secara fisik, tetapi menu rohani tidak diperhatikan, padahal menu rohani inilah yang membuat kesehatan rohani terjaga dan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Sementara kesehatan fisik ini hanya di dunia saja. Jadi jenis yang inilah daripada kedokteran merupakan wajib untuk dipelajari oleh setiap orang yang memiliki akal. Karena tidak ada satu hati pun
yang kita miliki yang lepas daripada asqam, daripada amrod, penyakit-penyakit. Apabila kita lalaikan, maka akan terjadi akumulasi dan akan menjadi banyak ilal, penyakit aib-aibnya, dan akan nampak fatadhaharat, akan muncul penyakit-penyakit tersebut, aib-aib tersebut, sehingga seorang hamba akan membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk mengetahuinya, juga mengetahui sebab-sebabnya, kemudian membutuhkan semacam tashmir atau mujahadah, kesungguhan, amal-amal yang serius untuk mengobatinya dan memperbaikinya. Maka mengobati hati tersebut itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang membersihkan jiwanya, wa ihmaluha, dan melalaikan hati itu yang dimaksud oleh firman Allah, wa qad khaba man dassaha, sungguh telah rugi orang yang mengotori hatinya. Jadi kita pada saat melakukan perhatian ataupun membersihkan jiwa hati kita dari segala macam penyakitnya, kita telah melakukan proses tazkiyah. Ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran yang ini merupakan sebab akibat ya. Qad aflaha ini adalah akibatnya, qad khoba ini adalah juga akibatnya, yang itu merupakan takdir Rabbani, dan zakkaha ini adalah prosesnya yang merupakan sebab, dan itu adalah ikhtiar insani. Kita melakukan sebab tazkiyah untuk mendapatkan akibat al-falah. Kita melakukan proses tazkiyah untuk mendapatkan hasil al-falah. Itu sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita melakukan tatsiyah, ini isim masdarnya adalah tatsiyah, kita mengotori jiwa, kita melakukan sebab tatsiyah, mengabaikan jiwa, maka kita mendapatkan kerugian. Kalau kita mengabaikan hati kita, kemudian terkotori, kita akan celaka dunia dan akhirat. Berikutnya, Imam Ghazali menyampaikan tentang penjelasan keutamaan bayanu fadilati husnil khuluq, keutamaan akhlak yang baik, wa dhammati wa madhammati su'il khuluq, dan keburukan ataupun bahaya ataupun cercelanya akhlak yang buruk ya. Jadi al-khuluq itu isim mufradnya, sedangkan isim jamaknya al-akhlaq. Tapi yang diadopsi dalam bahasa Indonesia adalah al-akhlak ya. Akhlak ini sudah menjadi diimpor ya, atau diadopsi dalam bahasa kita akhlak ya, akhlak perilaku atau budi pekerti, yang yes nggak apa-apa kalau kita jadikan sebagai maksudnya kata mufrad juga nggak masalah, yang penting kita pahami ya. Jadi akhlak yang baik ini mengandung pujian ataupun fadilah, sedangkan akhlak yang buruk itu adalah akhlak yang mazmumah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya dan yang dicintainya, memberikan pujian kepada Rasulnya, menampakkan kenikmatannya kepadanya dengan pujian ayat yang sangat populer, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada, pasti benar-benar berada pada akhlak yang agung. Kemudian Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan tentang perilaku Rasulullah SAW, karena khuluquhul Quran, adalah perilaku beliau itu Al-Quran. Al-Quran bukan hanya tertulis secara normatif tekstual, tetapi Al-Quran dimanifestasikan, diimplementasikan, diterjemahkan dalam bentuk perilaku nyata oleh baginda qudwah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Islam yang bukan hanya teori normatif, tapi juga praktis dan aplikatif. Wa sa'ala rajulun
Rasulullah SAW ada seseorang yang bertanya kepada beliau an husnil khuluq, tentang akhlak yang baik. Fatala qaulahu ta'ala, maka beliau membacakan firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin. Lakukanlah, berikanlah maaf, dan perintahkanlah yang ma'ruf, wa a'rid anil jahilin, dan jauhlah, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh, yang berlaku berkata yang tidak pada tempatnya. Walladzina idza eh, jadi mereka orang-orang di antara ibadur rahman itu adalah berpaling daripada orang-orang yang bodoh, dan ketika diberikan kata-kata yang tidak baik, qaulu salama, mereka menjawab salama, ya selamat, artinya menghindari orang-orang itu. Ini di surat Al-A'raf ayat ke-199. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, huwa antasila man qata'aka, yang disebut atau beliau menafsiri ya di sini adalah merupakan tafsir daripada ayat ini. Ini tafsir bil ma'thur. Makna dari ayat tersebut adalah antasila man qata'aka, menyambung tali silaturahim, kekerabatan, persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Wa tu'ti man haramaka, memberikan kepada orang yang menghalangimu. Artinya yang memutus hubungan justru kita kasih, sebagaimana Sayyidina Husain pada saat dicela, dicaci maki, kemudian ada orang yang melaporkan kepada beliau, langsung Sayyidina Husain mendatangi orang yang mencaci maki itu dan memberikan hadiah serta mengatakan terima kasih atas kebaikan yang telah Anda berikan kepadaku. Nah, itu sindiran dan nasihat, karena orang yang zalim dengan kata-katanya nanti di akhirat akan diperintah Allah Ta'ala untuk memberikan kebaikannya kepada orang yang dizolimi atau mazlum. Nah, maka di sini di dunia kita memberikan orang yang haramaka, yang mengharamkanmu, artinya yang berlaku tidak baik, yang memblokir kita misalnya, ataupun yang berlaku tidak tepat. Wa ta'fuwa amman dolamaka, dan memaafkan terhadap orang yang mendolimimu. Kemudian ada juga hadis yang sangat populer dengan berbagai macam riwayat. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Pada masa jahiliyah ada sekian banyak perilaku yang positif. Jadi tidak semuanya negatif. Ada perilaku yang sejak zaman dahulu dipertahankan dalam masalah keberanian ataupun kejujuran, sifat objektif, sifat adil, itu ada pada masa-masa dulu, tetapi tertutupi oleh kejahiliaan mereka, oleh kesyirikan dan lain-lain ya. Dan sejak zaman dahulu yang namanya akhlak ini juga standar sejak zaman diutusnya Nabi dan Rasul awal-awal, itu standar. Yang berbeda adalah dari sisi yang kaitannya dengan muamalah, syariatnya, ibadahnya. Nah, kalau akhlak yang buruk dari dulu ya juga buruk. Akhlak yang baik dulu juga baik. Artinya manusia sudah punya standar dan itu disempurnakan oleh diutusnya Rasulullah SAW, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ini. Kemudian hadis lain disebutkan, afqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khuluq. Amal yang terberat ketika diletakkan pada timbangan hari kiamat, yaitu isinya amal yang ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Kita berharap ketika amal kita ditimbang menjadi berat timbangan kebaikan ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, di surat Al-Qari'ah, orang yang berat amal kebaikannya, timbangannya, maka fi 'ishatir radiyah, pada kehidupan yang Allah ridhoi, masuk surga, dan kita mengharap itu. Nah, maka bagaimana supaya amal kita berat timbangannya? Dengan bertakwa kepada Allah dan memperbagus akhlak kita. Ini juga menjadi pelengkap dari hadis yang sebelumnya, afqalu ma yudha'u fil mizan husnul khuluqun hasan. Sama artinya ya, akhlak yang baik itulah yang merupakan amal yang berat. Akhlak yang baik itu apa? Di ayat disebutkan
tentang masalah al-afwi, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Asy-Syura ayat ke-40, orang yang memaafkan maka berbuat baik ya, itu pahalanya di cover oleh Allah taala. Kemudian tentang sabar, Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memenuhi pahala orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan ya. Dari ayat itulah maka Ibnu Qudamah mengatakan salah satu amal la tuzanu yaumil qiyamah, ada 3 amalan yang tidak ditimbang di hari kiamat li'azamiha, karena besarnya pahala. Yang pertama al-afu, yang kedua as-sabr, yang ketiga as-siyam. Nah, 3 ini semuanya adalah merupakan implementasi daripada ketakwaan dan juga husnul khuluq ini. Dan satu saat ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dari arah depan beliau dan bertanya, Maddin, apakah agama itu, wahai Rasulullah? Definisi agama itu apa? Beliau menyimpulkan agama itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Fa'tahu min qibali yaminihi, maka ada yang datang dari sebelah kanannya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban dari Nabi juga sama. Datang dari sebelah kiri, pertanyaan sama, juga jawabannya sama. Nah, kemudian dari belakang, Nabi menoleh, faltafata ilai, Nabi menoleh. Wa qala, ama tafqahu, tidakkah engkau faham? Wa an la taghdab, jangan marah. Nah, ini termasuk akhlak kan? Jadi ada dari 3 arah Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, tapi ketika dari belakang mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, jangan marah berarti kan bersabar. Nah, sabar itu termasuk akhlak yang baik. Wakilah, dan ada yang bertanya ataupun ada informasi riwayat yang bertanya, ya Rasulullah, masyu'mu, apa yang disebut tasya'um, yaitu pesimis, ya su'udon ya. Wa qala su'ul khuluq, sifat pesimis ini merupakan hal yang buruk, yang diterjemahkan di sini merupakan su'ul khuluq, akhlak yang buruk itu adalah pesimis. Kita harus optimis. Tafaul itu optimis, kalau tasya'um itu pesimis. Orang-orang yang nantinya masuk surga dari pintu sebelah kanan, nanti ada 70.000 umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, itu memiliki sifat la yarkun, tidak meruqyah, wala yastarkun, tidak minta diruqyah, dalam hal yang syirik maksudnya ya. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatayur, tidak tasya'um, tidak pesimis ketika melihat gejala alam yang mungkin secara mitos itu dari masa ke masa membuat akidah kita tidak murni, ketawakalannya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itulah orang-orang yang bertawakal pada Allah. Mereka itu masuk surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan nahnu minhum, ya kita semuanya di antara golongan tersebut. Kemudian ada seorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, Ausini, berikanlah nasihat padaku. Maka ini hadis yang populer, ada riwayat menyebutkan ini hadis Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada. Bukan hanya di masjid, tapi juga di jalan, di pasar. Qala zidni, tolong tambah. Apalagi Rasulullah? Qala, menyebutkan atbi sayyah al-hasanah. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik akan bisa menghapus perbuatan yang buruk. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Qala zidni, ini masih tambah lagi, minta nasihat lagi. Qala, kata Rasulullah, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Akhrajahu Tirmidzi. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian ada hadis dari Abu Darda, awwalu ma yudha'u fil mizan husnul khuluq. Pertama kali yang diletakkan pada timbangan nanti di akhirat adalah akhlak yang baik. Nah, ya, tapi ini menurut beliau lam akif lahu ala asal, ya, tidak ada dasar hadis ini ya. Jadi mungkin dipertanyakan kualitasnya, tetapi didukung oleh yang lain-lain. Kemudian ini juga sama. Kemudian Nabi bersabda di hadis yang lain, Innallaha istakhlasa hadzal din li nafsihi.
Sesungguhnya Allah Ta'ala minta keikhlasan dalam agama ini untuk Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam beragama ini harus ikhlas karena Allah. Allah Maha Pencemburu. Tidak ridho kalau Allah diduakan dengan yang lain dalam bab ibadah. Maka Allah menginginkan ikhlas kita lakukan untuk beragama, untuk ibadah. Wala yasluhu lidinikum illa sakha, dan tidak layak untuk agama kalian kecuali kedermawanan. Wa husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Ala fazayyinu dinakum bihima. Oleh karena itulah, hiasilah agama kalian dengan dua sifat ini. Sifat dermawan dan sifat akhlak yang baik. Ya, dermawan masuk pada husnul khuluq, tapi biasanya yang seperti ini kan penekanan. Ya. Ketika disebutkan satu di antara yang umum, sebutkan khusus di antara yang umum, maka itu berarti menunjukkan stressingnya. Nah, berikutnya, wakilah, ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, ayil mu'minin afdalu imanan. Wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa, ya, yang paling sempurna, yang paling afdol keimanannya? Kata beliau, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Kemudian hadis lagi yang lain, innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa mengusahakan manusia dengan harta kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang mempersatukan, ya. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta bainahum walakinallaha alafa bainahum. Allah yang mempertautkan hati manusia. Kita nggak bisa membeli hati mereka. Kalian tidak bisa mengusahakan mengkondisikan manusia dengan harta-harta kalian. Fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Maka usahakanlah, gaitlah mereka itu dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Nah, maka bukankah ya, kalau kita lihat bagaimana keberhasilan dakwah Rasulullah, walaupun kejahiliaannya itu sangat lama berlaku karena ada fatrah yang jauh antara diangkatnya Nabi Isa ke langit dan diutusnya Rasul selama kurang lebih 600 tahun, sehingga kejahiliaan itu sangat merata. Tetapi dalam waktu yang singkat Nabi berdakwah hanya 23 tahun, berhasil di antara faktor utamanya karena kebaikan akhlak beliau. Ya, tentunya dengan bimbingan hidayah, ya, dari Allah Ta'ala kepada umat manusia saat itu. Kemudian dari Abu Mas'ud Al-Badri, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yaqulu fi du'aihi, beliau di antara doanya adalah Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus akhlakku, maka perbaguslah, ya, memperbagus penampilan, ya, kholki. Kholki itu adalah ciptaan secara zahir. Fahasin khuluki, maka perbaguslah akhlakku. Kita telah diberikan jasad fisik yang sempurna dari bawah sampai ke atas, ya, dari atas sampai ke bawah bagus. Maka kita meminta supaya akhlak kita juga seperti fisik kita yang juga sama-sama bagusnya. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yukthiru ad-du'a, adalah beliau memperbanyak di antara doanya, Allahumma inni as'aluka sihah wal afiyah wa husnal khuluq. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu as-sihah, kesehatan, wal afiyah, dan kesejahteraan, keselamatan, wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi ini doa-doa yang beliau sampaikan, yang bisa kita tiru, bisa kita baca, khususnya di bulan Ramadan yang mubarak, yang di sini ada dakwah mustajabah sepanjang waktu, doa yang mustajab sepanjang masa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian ada lagi hadis, inna ahabbakum ilallahi wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di antara kalian dan yang paling dekat posisinya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Kita semuanya pasti mengharap Allah cinta kepada kita. Dan kita semuanya pasti nanti duduk dekat dengan Rasulullah di surganya kelak.
Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki akhlak yang baik. Ada lagi hadis yang mirip, yaitu fa inna aqrabakum manzilatan min yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang terbanyak salawatnya itulah yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah. Jadi kita lengkapi, hadis ini kan saling melengkapi ya. Akhlak kita baik, kemudian lisan kita selalu bersolawat kepadanya, kepada Rasulullah, maka insya Allah akan menjadi sebab kita duduk dekat dengan Rasulullah. Yang selama ini kita baca, kita jadikan qudwah hasanah yang kita rindukan, maka kita sangat menginginkan duduk berdampingan dan juga selalu bisa melihat wajah beliau berinteraksi nanti di akhirat. Itu sebuah kenikmatan yang besar. Kemudian dari Anas, beliau mengatakan, qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Ara'aita, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Al-mar'ata yakunu laha zaujan fid dunya. Ada seorang wanita yang punya dua suami di dunia. Maksudnya bukan poliandri ya, tapi suami pertama meninggal, dia menikah lagi, fatamutu wayamutani. Dia wanita ini meninggal dan suaminya juga meninggal. Wa yadkhulunal jannah, ketikanya masuk surga. Dua suami, satu istri ini masuk surga. Li ayyihima hiya takunu? Maka pada suami yang mana wanita ini bersama dengan suaminya tersebut? Membersamai suami pertama apa kedua? Kata Rasulullah, li ahsanihima khuluqan kana indaha fit dunya. Wanita ini nanti di surga akan didampingi oleh suami yang paling bagus akhlaknya ketika berinteraksi dengan wanita ini di dunia. Yang paling soleh. Ya Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah. Zahaba husnul khuluq bi khairai dunya wal akhirah. Orang yang akhlaknya baik itu akan pergi membawa dua kebaikan dunia dan akhirat. Nah, inilah hadis yang sekaligus melengkapi ya hadis yang lain. Ada satu saat Ummu Darda ketika ditinggal wafat oleh suaminya Abu Darda itu setelah masa iddahnya selesai, didatangi oleh para sahabat senior, di antaranya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, untuk melamar Ummu Darda, tapi ditolak oleh Ummu Darda. Karena Ummu Darda pernah mendengar hadis Nabi, kullu almar'atu ma'a akhiri azwajiha. Seorang wanita itu nanti di surga akan hidup bersama dengan suami terakhirnya. Karena beliau sangat cinta dengan suami pertama, yaitu Abu Darda, dan ingin dipertemukan di akhirat, di surga, beliau nggak mau nikah lagi. Nah, itu pilihan ya. Itu satu pendapat ulama setuju dengan hadis ini, pendapat lain ya dengan yang ini. Monggo silahkan. Ini sesuai dengan dzuruf ya. Kita tidak dalam konteks mentarjih, menguatkan karena ini persoalan yang gaib. Bagaimana prakteknya nanti dibuktikan di akhirat kalau kita sama-sama masuk surga. Tapi intinya, kalaupun ada seorang suami yang meninggal, istrinya menikah lagi, dan nantinya dia di akhirat dipertemukan, disatukan dengan suami yang kedua, maka suami yang pertama tidak akan cemburu, tidak akan sakit hati. Wa naza'na min sudurihim ghillan. Allah memberikan sifat orang ahlul jannah, tidak ada penyakit ghil lagi. Sudah dicabut Allah Ta'ala. Sifat cemburu, sifat mangkel, sifat sakit hati sudah tidak ada di surga nanti. Kalaupun istrinya dulu di dunia, sekarang ketika dia masuk surga tidak membersamainya, tidak ada masalah. Tidak ada kecemburuan di surga. Jadi tidak perlu diperdebatkan persoalan ini ya. Baik, masing-masing punya dasar. Berikutnya, dasar-dasar dari athar, perkataan para sahabat dan salafus soleh, tentang masalah keutamaan akhlak yang baik. Al-Hasan mengatakan, man sa'a khuluquhu adzaba nafsahu. Orang yang buruk akhlaknya, maka dia menyiksa dirinya. Jadi orang yang punya akhlak buruk, dia suka hasad kepada orang lain, menyiksa dirinya. Ketika tetangganya bisa beli mobil, dia hasad, ya, dia tersiksa. Ketika temannya naik jabatan, dia hasad, maka dia menyiksa dirinya. Menjadi beban psikologis ketika orang lain melakukan hal yang tidak tepat, padahal tidak sengaja, dia merasa tersinggung. Itu
tersiksa dirinya ya. Jadi kalau kita ingin fisik dan psikis kita sehat, maka harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian Anas bin Malik mengatakan innal abda la yablughu bi husni khuluqihi. Sesungguhnya seorang hamba akan sampai pada derajat kebaikan akhlak a'la daraja fil jannah. Nanti akan sampai kepada derajat yang tertinggi di dalam surga. Wa huwa ghairu abid, padahal dia bukan ahli ibadah. Jadi karena akhlak yang baik, walaupun bukan ahli ibadah, dia sampai ke derajat tertinggi di surga. Itu surga Firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian memohon kepada Allah untuk masuk surga, maka minta ala firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus ini paling tinggi, paling tengah. Kita minta surga firdaus. Nah, itulah walaupun dia bukan orang rajin ibadah, tapi dia akhlaknya baik. Wa yablughu bi su'i khuluqi asfala tarkin fi jahannam wa huwa abid. Ada kebalikannya, orang yang akhlaknya buruk nanti dimasukkan ke neraka yang paling bawah disebabkan keburukan akhlak walaupun dia abid, orang yang rajin ibadah. Masya Allah, hablum minallahnya luar biasa, ibadahnya ibadah mahdhunya luar biasa, sholatnya, khusyuknya, ke masjidnya luar biasa, tetapi dia su'ul khuluq, tidak berbuat baik dengan sesama makhluk, akhlaknya buruk, suka melakukan keburukan, maka di sini akan dimasukkan ke darkin fi jahannam, di neraka yang paling bawah. Walaupun tidak abadi ya, ketika dia merupakan ahlu tauhid, maka dia akan mendapatkan syafaat, potensi syafaat, baik itu dari Rasulullah, ataupun dari teman-temannya sesama muslimin, dari keluarganya penghafal Quran, dari puasanya, ataupun dari Al-Quran yang dia baca. Tetap ya, tapi di sini mampir dulu ke neraka, kan nggak enak ya. Jadi di sini berarti titik poinnya merupakan husnul khuluq, ini penyebab orang itu mendapatkan derajat tinggi di surga. Berikutnya Yahya bin Mu'ad mengatakan fi sa'atil akhlak, dalam hal kelonggaran akhlak, kunuzul arzaq, merupakan perbendaraan daripada rizki-rizki. Nah, merupakan pintu-pintu rezeki yang bisa membuka segala macam perbendaharaan rezeki adalah dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, orang akan memiliki empati kepadanya, simpati kepadanya, sehingga memberikan kontribusi, membantunya, dan lain-lain. Berikutnya Wahab bin Munabbih mengatakan, mathalus sayyi al-khuluq kamathalil fakharah al-maksurah. Permisalan orang yang berakhlak buruk seperti tembikar yang pecah. Tembikar ini ya semacam gerabah yang terbuat dari keramik ataupun tanah yang dikeringkan ya. Ya semacam botol ataupun kendi dan sebagainya itu, tapi sudah pecah. La turaqqa'u, tidak bisa ditambal. Kalau sudah pecah nggak bisa direkatkan. Wala tu'atu tinan, dan tidak bisa dikembalikan menjadi tanah. Sudah pecah nggak ada manfaatnya. Berarti dibuang. Artinya apa? Orang yang buruk akhlaknya menjadi ya semacam disebut dalam istilah kita sampah masyarakat. Mereka mengatakan adamu khairun min wujudihi. Ketidakadanya itu lebih baik daripada adanya ya. Kan ada orang wujudu ka'adamihi. Adanya sama dengan ketidakadanya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, yang baik adalah wujuduhu khairun min adamihi. Keberadaannya lebih baik daripada ketidakadanya. Jadi orang yang seperti ini sampah masyarakat. Justru kalau misalnya dia celaka, orang lain banyak bersyukur. Waliyadzubillah ya. Orang ini meninggal, orang lain malah tasyakuran. Itu berarti dia sayyul khuluq ya, sehingga tidak ada yang mengganggu tetangganya. Wa qala al-Fudail ibnu Iyad, Fudail mengatakan, la'an yashabani fajirun husnul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyul khuluq. Seandainya saya ditemani oleh seorang yang fasik, yang ahli maksiat, tetapi dia akhlaknya baik. Nah, fajir maksudnya di sini ahli maksiat dalam hal meninggalkan kewajiban ya. Jadi fasik hablum minallahnya. Tapi hubungan muamalahnya kepada manusia baik. Lebih disukai oleh Fudail ini daripada orang yang menyertai beliau ahli ibadah namun tidak punya akhlak yang baik. Kemana-mana dia sholat, tetapi tidak bisa menjaga amanah, tidak bisa menjaga rahasia,
tidak mau membantu ya ketika tetangganya temannya lapar dia nggak berbagi makanan ini kan sayyi'ul khuluq ya. Jadi masing-masing ini punya potensi ya. Kita punya potensi untuk berakhlak baik, tapi juga ada yang potensi akhlak yang buruk. Mari kita perbaiki semuanya. Kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada 4 sifat yang bisa mengangkat seorang hamba menuju kepada derajat yang tertinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Walaupun sedikit amalnya dan ilmunya. Yaitu apa? 4 sifat, 4 akhlak ini al-hilmu. Sifat yang bijak, penyabar, penyantun. Al-hilmu sifatnya, al-halim orangnya. Wat tawadu, rendah hati. Kalau orangnya disebut al-mutawadhi, orang yang rendah hati, tidak sombong. Was-sakha, dermawan. Kalau orangnya disebut as-sakhiyu, orang yang dermawan, yang loman. Bahasa Jawanya belatar. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa huwa kamalul iman, dan itulah kesempurnaan iman ya. Jadi Masya Allah ya, kitab Ihya ini setiap poin-poinnya, kalimat, fakrah, ataupun alinea itu syarat dengan makna ya. Ini kan kalau kita jadikan satu ceramah kultum bisa ya. Nah, ini kan kita berhalaman-halaman ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi Masya Allah kalau kita jabarkan panjang lebar ini, tapi kita ambil intinya ya. Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau ini seorang qadhi di Baghdad, dan beliau orang yang luar biasa ya dari sisi ibadahnya, keilmuannya, punya hikmah seperti ini. Beliau seorang ahli sufi tetapi yang lurus, yang sesuai dengan syariat ya. Jadi eh, ketinggian derajat ini diukur oleh ini. Walaupun amalnya sedikit, ilmunya sedikit, tapi dengan sifat santunnya, ketawaduannya, kedermawanannya, kemudian akhlaknya yang baik, maka dia sempurna imannya ya. Wasu'ila Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ditanya mal karom, apa yang dimaksud dengan dermawan? Kemuliaan itu seperti apa? Faqala, maka beliau menjawab, ma bayyanallahu fi kitabihil aziz. Itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Inilah yang paling mulia di sisi Allah. Kila, famal hasabu, maka apa yang dimaksud dengan kehormatan? Qala ahsanukum khuluqan, yang paling mulia akhlaknya. Afdalukum hasaban, maka dialah yang paling utama kehormatannya. Wa qala likulli bunyan asas, wa asasul Islam husnul khuluq. Setiap bangunan memiliki pondasi, dan pondasi Islam adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, kemudian berikutnya penjelasan tentang hakikat husnul khuluq, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk ini seperti apa ya. Ini cukup rinci, saya baca mungkin maksudnya ya supaya lebih cepat. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya manusia itu orang ya, para ulama mereka banyak bicara tentang hakikat husnul khuluq. Tetapi sebenarnya mereka menyampaikan bukan tentang masalah hakikatnya, tetapi mereka menyampaikan samarohnya ataupun dampaknya ya. Dan mereka tidak memahami secara keseluruhan, itu pun ya tidak mencakup keseluruhan dampaknya. Disebutkannya sebagian daripada dampak-dampak tersebut ya. Kalau kita atau kalau saya kiaskan di sini seperti orang bicara tentang masalah takwa ya. Banyak para khotib Jumat memerintahkan kepada ketakwaan, tetapi yang disampaikan kepada hadirin, yang hadir itu konsekuensi daripada takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu adalah konsekuensi takwa, bukan makna daripada takwa. Ya, walaupun juga saling terkait ya. Makna takwa adalah waqaya kiwikoyatan, menjaga, mewaspadai antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau meletakkan antara dirimu dengan azab Allah itu ada dinding proteksi supaya kita tidak mendapatkan siksa Allah. Bagaimana caranya tadi itu? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu konsekuensi takwa bukan daripada hakikat takwa itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu di sini kalau saya analogkan.
Orang-orang para ulama banyak bicara tentang masalah akhlak, tetapi bukan substansinya. Mereka bicara dari sisi dampak-dampaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan, husnu wa badlun nada wa kaful adha, ya. Akhlak itu adalah bagus dalam menunaikan kebaikan, ya. Jadi dia al-karam wal jud, ya, menunaikan kedermawanannya, kemudian menahan al-adha, tidak menyakiti orang lain. Berarti ini kan sama seperti ini. Itulah konsekuensi, tuntutan dan samaroh, dampak daripada husnul khuluq itu. Al-Wasiti mengatakan an la yukhasima wa la yukhasam min syiddati ma'rifatihi billah. Akhlak yang baik itu adalah apabila dia tidak memusuhi dan tidak dimusuhi karena betul-betul memiliki makrifah kepada Allah. Kemudian ulama yang mengatakan, ya, an yakuna minan nasi qariban wa fima bainahum ghariban. Di antara manusia itu saling dekat padahal tidak saling mengenal. Nah, mungkin begitu, ya. Al arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia adalah seperti pasukan yang berbaris. Kita datang ke satu majelis nggak saling kenal dari sana sini, tetapi saling tolong menolong, saling membantu karena ada ikatan ruh, ya, walaupun nggak saling kenal, saling asing, tetapi langsung qarib, ya, langsung dekat. Nah, itulah contoh akhlak yang baik. Kemudian beliau menyampaikan pada kesempatan yang lain, irda'ul khul fi sarra'i wad dharra, membuat ridho makhluk, ya, sesama makhluk, baik itu dalam keadaan asarro, kondisi kita senang, wadoro ataupun kondisi sedang sempit, ya. Kemudian Sahal At-Tastari menyampaikan tentang husnul khuluq, beliau mengatakan adnahu, yang paling bawah, al-ihtimal wa tarkul mukafaah, yaitu menanggung beban dan tidak membalas, warahmah, dan memiliki sifat walas asih kepada orang yang mendolimi, dan mendoakan istighfar untuk mereka, sayang kepada mereka, ya, itu definisi yang sangat bagus. Kemudian pada kesempatan lain mereka mengatakan an la yatahimal haq fi rizki, dia tidak mengklaim punya hak dalam masalah rizki, wa yathiqu bi, dan dia mempercayainya. Kemudian wa yaskunu ilal wafa, ya, dia tenang untuk memiliki sifat wafa ataupun kesetiaan, bima dhamina, terhadap apa yang dijamin, fayu'tihi, maka dia suka memberi, wala ya'sihi, dan tidak suka berbuat maksiat, fi jamil umur, dalam segala persoalan, fi ma bainahu wa bainahu, terhadap urusan diantaranya, wa fi ma bainahu wa bainan nas, antara dia dengan sesama manusia. Nah, ini semuanya kaitannya dengan masalah samarah tadi, ya, ataupun dampak. Kemudian ada perkataan Ali yang saya terjemahkan di sini, ya, tentang masalah akhlak yang baik dalam 3 sifat. Yang pertama ijtinabul maharim, yaitu menghindari hal-hal yang haram. Yang kedua wa thalabul halal, mengutamakan, mengupayakan mencari rizki atau hal-hal yang mubah, yang halal, yang boleh. Yang ketiga wa tausi'a fil iyal, yaitu memiliki kedermawanan, loman pada anak-anak dan keluarga, ya. Jangan sampai dia loman pada orang lain padahal keluarganya masih membutuhkan. Dia suka berinfak sana sini, padahal ngapunten masih nunggak SPP di pesantren misalnya, ya. Nah, itu tidak salah, maksudnya tidak tepat, ya, dalam bersikap. Al awal fal awal, harusnya dia punya prioritas, kewajiban keluarga, anak-anak, pendidikannya itulah diutamakan daripada infakan sunnah. Kemudian Husain ibnu Mansur mengatakan an la yu'thar fika jafa'al khuluq ba'da mutola'atika lil haqqi, tidak mendahulukan jafa. Jafa itu adalah eh, jadi kekakuan ataupun segala sesuatu yang tidak menyenangkan lah, ya. Jadi dingin, ya, tidak memiliki wajah yang berseri-seri, yang, ya, pokoknya membuat nggak enak kepada sesama yang lain lah, ya. Jadi meninggalkan yang seperti itu ba'da mutola'atika lil haq, setelah kita mengetahui kepada Allah ataupun kepada kebenaran. Kemudian Abu Sa'id Al-Kharraz mengatakan an la yakuna laka hammun ghairullah, tidak memiliki obsesi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha wa amsaluhu katsir, yang semacam ini banyak. Wa huwa ta'arud li thamarati husnil khuluq la li nafsihi. Ya, ini menyebutkan tentang
definisi ataupun buah daripada kebaikan akhlak bukan substansi daripada akhlak itu sendiri. Kemudian itu tidak meliputi semua buah, tapi hanya sebagian. Ya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa kashful ghita anil haqiqa aula min naqlil aqwil al mukhtalifah. Menyingkap hakikat substansi lebih utama daripada menyampaikan pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Apa kata beliau? Ini penting, saya kasih warna merah. Ini ada dua kata yang secara hurufnya sama ya, tapi bacaannya berbeda, maknanya juga berbeda. Ada al-khuluqu dan ada al-kholqu. Al-khuluq adalah kaitannya dengan akhlak, wal kholqu adalah performa, dohir ya, artinya sifat fisik kita. Ibaratani musta'malatani ma'an. Dua ini ungkapan yang sering digunakan secara bersama-sama. Yuqalu fulan husnul khuluq wal kholqi. Disebutkan si fulan itu memiliki akhlak yang baik dan performa fisik yang baik. Ay husnul batin wa dhahir. Secara batin dia bagus akhlaknya dan secara penampilan menarik. Nah, ini luar biasa. Ya, ini orang yang ideal, lahir batin asli baik. Fayuradu bil khalqi as-surah adh-dhahirah. Yang dimaksud dengan al-khalq adalah penampilan, performa secara zahir. Wa yuradu bil khuluqi as-surah al-batinah. Yang dimaksud oleh akhlak adalah bentuk secara batin. Al-khuluq bastul wajhi. Ya, akhlak itu adalah dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau seperti ini secara ideal Nabi Muhammad SAW nanti ada statement begitu ya. Beliau secara akhlak baik, secara performa zahir luar biasa. Wadzalika li'annal insan murakkabun min jasad. Manusia itu terdiri daripada fisik. Mudrikun bil basar. Dia bisa mengetahui, bisa menangkap segala sesuatu dengan matanya, al-basar. Itu mata secara material kita ini. Wa min ruh wa nafsin. Mudrikun bil basirah. Sedangkan dia juga tercipta, terdiri daripada ruh dan jiwa yang bisa memahami dengan basirah. Nah, al-basar itu mata secara fisik, wal basirah mata hati, mata batin, melihat dengan mata batinnya. Walikulli wahidin minhuma hay'atun wa surah. Masing-masing memiliki bentuk, ya, memiliki performa, imma qabihah wa imma jamilah. Kadang-kadang ada yang buruk, tapi juga ada yang baik. Fannafsu al-mudrikatu bil basirah a'dhamu qadran minal jasati al-mudrik bil basar. Nah, ini luar biasa ya statement beliau ini. Jiwa yang bisa memahami, mendapatkan, menangkap sesuatu dengan basirahnya, dengan mata hatinya, lebih tinggi derajatnya, lebih agung kadarnya, posisinya daripada fisik yang bisa menangkap dengan matanya. Walidzalika, oleh karena itulah azamallahu amrahu bi idhafatihi ilaih. Allah mengagungkan urusannya, perkara orang ini dengan menisbatkannya kepada Allah Ta'ala. Pada saat Allah Ta'ala berfirman, Inni khaliqun basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin. Ya, insyaallah luar biasa. Inilah dalil yang dipakai oleh beliau. Sesungguhnya aku, Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Fa'idha sawaituh, maka ketika aku sempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiup padanya dari ruhku, faqa'ulahu sajidin, maka para malaikat itu sujud kepada manusia ini, kepada Nabi Adam ya maksudnya ya. Ini di surat Shad ayat 71 sampai dengan 72. Fanabbaha, ini tafsir dari Al-Ghazali, fanabbaha, Allah mengingatkan ala annal jasad mansubun ilatin, bahwasanya jasad fisik manusia itu disandarkan kepada tanah, waruh mansubun ila rabbil alamin. Masya Allah. Sementara roh, jiwa manusia itu disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini
wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, jadi ditiupkan kepada ruh kepada jiwa manusia itu pada disandarkan pada nafaktu ini ya. Nafaktu ini kepada Allah Ta'ala. Sedangkan basyaron itu kondisi fisiknya mintin daripada tanah ini. Wal murad birruh wan nafas fi hadzal maqam wahid, yang dimaksud dengan ruh dan jiwa pada makom pada posisi ini sama. Yang dimaksud adalah sama. Fal khuluqu, nah ini definisinya ya, saya kasih warna merah, merah tua, dan ini saya kasih terjemahan ya sebagai bentuk stressing supaya materi kita ada bekas-bekasnya ya. Fal khuluqu ibaratun, maka yang dimaksud akhlak itu merupakan ungkapan, redaksi, diksi daripada apa? Hayatun fin nafs, merupakan watak yang mapan, rosikhah anha, watak yang mapan dalam jiwa, tusdirul af'ala bisuhulah, yang bisa melahirkan, memberikan dampak perbuatan-perbuatan bisuhulah wa yusrin, dengan mudah dan gampang, min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah, tanpa memerlukan pemikiran dan musyawarah. Jadi itulah akhlak, sesuatu yang refleks, sesuatu yang tanpa pikir panjang. Ketika kaget, astagfirullah. Nah, itulah akhlak. Tidak ngomong-ngomong lata yang tidak karuan ya, seperti kebun binatang itu ya. Ketika menemukan hal-hal yang menakjubkan, nikmat, insyaallah, alhamdulillah misalnya ya, bukan dengan ekspresi-ekspresi yang tidak layak. Itulah akhlak. Fa in kanat al-hay'atu bihaitsu tasduru andal afal jamilah al-mahbuta aqlan wa syar'an. Walaupun yang namanya watak ini haitsu tasduru anha al-afal, yang menjadi sumber daripada perbuatan-perbuatan yang bagus itu, yang terpuji secara akal dan syar'i, maka sumiyat tilkal hay'ah, dinamakanlah watak tersebut dengan khuluqan hasan, akhlak yang baik. Wa in kana sadiru anha al-afal qabiha sumiyat al-hay'ah allati hiyal masdar khuluqan sayyan. Dan apabila yang muncul daripada yang tersebut adalah akhlak yang buruk, maka dinamakan watak itu yaitu allatihal masdar, yang menjadi sumbernya yaitu khuluqan sayyi'an, akhlak yang buruk. Jadi satu sisi hay'a ini melahirkan akhlak yang baik, sementara yang lainnya melahirkan akhlak yang buruk. Wa innama qulna innama hay'a rasikh. Alasannya apa beliau mengkatakan atau meredaksikan akhlak sebagai hay'ah, atau yang kita bahasakan watak lah ya. Kalau watuk bisa sembuh, kalau watak itu perlu waktu ya. Nah, ini perlu proses ya. Innaha hay'atun rasikhah. Dinamakan watak itu kokoh. Li'anna man yasturu minhu badlul mal 'ala nutur li hajatin aridah la yuqalu khuluquhu sakha. Ini contoh ya, orang yang mengalokasikan hartanya sesekali ya, dalam waktu yang sesekali, yang jarang-jarang, li hajatin aridah, untuk kebutuhan sesaat karena dia punya pamrih, untuk supaya terpilih ini itu ya, supaya dia mendapatkan kedudukan ini itu, dia mengalokasikan hartanya, maka akhlaknya tidak dinamakan as-sakha. Nah, tadi sudah lewat ya, makna apa? As-sakha adalah al-jud ataupun al-karam, dermawan. Lomanya hanya sesekali, tidak disebut dermawan. Malam yathbut dzalika fi nafsihi thubuta rusuh. Selama itu tidak eksis dalam dirinya, hanya sesekali saja. Wa inna mashtaratna an tastura minhul af'al bisuhulah, dan kita syaratkan supaya terlahir akhlak secara gampang, min ghairi rawiyah, tanpa pikir-pikir, tanpa musyawarah lebih dulu, li'anna man takallafa badlal mal awis sukut intal ghadab. Nah, contohnya orang yang membebani dirinya untuk mengalokasikan harta atau diam pada saat marah, bijuhdin, dengan sungguh-sungguh, dengan rawiyah, dengan pikir yang panjang ya, dengan pokoknya tidak refleks ya, tapi perlu jiddiyah, perlu kesungguhan, ngempet seperti itu, la yuqalu khuluquhus sakha wal hilm. Maka orang seperti ini bukan disebut orang yang dermawan, juga bukan orang yang santun. Ketika apa? Dia memerlukan proses. Tapi nanti ada penjelasannya ya, untuk mendapatkan akhlak yang
refleks itu perlu riyadhah, ya, perlu latihan, ya, perlu proses, tidak bisa instan. Nah, itu di penjelasannya nanti. Fahahuna arba'atu umur, maka di sini ada 4 perkara, yaitu ahaduha fi'lul jamil wal qabih. Salah satunya perbuatan yang jamil, yang bagus, dan perbuatan yang qabih, yang jelek. Wathani al-qudra alaihimah, yaitu kemampuan untuk menunaikan di antara duanya ini. Yang ketiga, wal ma'rifah bihima, mengetahui tentang mana yang jamil, mana yang qabih ini. Warabi, ya, kemudian yang keempat adalah hayatun lin nafs, watak pada jiwa, biha, kepada akhlak tersebut, tamilu ila ahadil janibain, yang cenderung kepada salah satu dua sisi. Wa yatayassar 'alaiha ahadul amroini immal hasan wa immal qabih. Dan dia mudah untuk melakukan salah satu di antara dua pilihan, apakah yang baik ataukah yang buruk. Jadi inilah kita berhadapan pada situasi-situasi seperti ini, dan ini merupakan perangkat-perangkat yang menjadi perhatian kita, ya.